Untuk menambahkan datanya seperti ini, di bagian sini tipe datanya objek, kemudian saya mau tambahkan lagi satu data berupa data pecahan ya. Ini tipe datanya pasti boolean. Kalau yang ini tipe datanya integer. Kemudian kalau yang di bagian sini lagi saya mau masukkan tipe datanya boolean. Saya masukkan terus sama false, dan di bagian sini saya masukkan tipe data string. Jadi berupa eh, apa? Berupa kalimat, misalkan namanya DTR. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi pada saat kita udah masukkan, kemudian sekarang saya mau print untuk panjangnya berapa. Jadi tinggal kita bisa lihat di bagian sini. Berarti panjangnya sebanyak 4. Jadi pada saat kita jalankan, maka di print jumlah dari datanya 4. Oke, ini fungsinya add ini untuk menambahkan, size ini untuk mengetahui panjang dari array list atau jumlah datanya. Oke, ini adalah parameter dari objeknya. Oke, gimana kalau misalkan kita buat datanya itu hanya tipe data string aja? Berarti kita harus ganti di bagian sini. Kita harus masukkan di bagian array list ini. Jadi udah disediakan ada elemen di bagian sini. Jadi tinggal kita masukkan, misalkan elemennya kita mau masukkan berupa string, berarti data yang harus kita masukkan berupa string. Jadi seperti ini enggak error karena kita udah masukkan string. Misalkan kalau kita masukkan integer, berarti harus kita terapkan datanya itu berupa integer. Misalkan kalau double, harus datanya itu double. Ini datanya enggak error. Tadi yang integer itu yang di bagian sini enggak error, yang selainnya error. Kemudian kalau double, yang ini enggak error, yang ini error ya, selainnya yang error karena dia pecahan. Kemudian kalau boolean, oke, kalau boolean berarti di bagian sini. Jadi untuk masukkan tipe data tertentu kita gunakan elemen ini. Kalau misalkan 2 dimensi, itu bisa kita gunakan berupa kelas dengan menggunakan nanti berupa model ya. Nanti kita buat 2 dimensi untuk menampung di bagian tabel. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita biarkan aja untuk tipe datanya berupa objek ya. Kalau nggak ada elemen sama sekali, itu tipe datanya objek. Bisa dilihat di bagian sini. Kalau misalkan kita masukkan berupa string, berarti yang parameternya udah berganti jadi tipe datanya string. Ya, seperti itu ya untuk memasukkan nilai tertentu. Jadi sangat mudah menggunakan array list. Ini sifatnya dinamis. Kalau array list itu biasanya statis ya, secara manual. Kalau array list itu kita bisa buatkan secara dinamis. Kemudian ini enggak kita untuk indeksnya itu kita enggak bingung ya untuk mengenai entah itu mengenai indeks, entah itu mengenai panjang kalau kita menggunakan array list. Jadi pada saat kita mau menghapus yang di bagian sini, karena array itu kan tetap mulainya dari indeks ke 0 ya. Nilai 0, 1, 2, 3 berarti kan jumlahnya. Misalkan kalau saya mau hapus yang di bagian sini, berarti
yang di bagian sini udah naik ke indeks ke 1 ya. Yang ini 0, yang ini 1, yang ini 2. Jadi otomatis dia naik kalau kita menggunakan array list. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita hapus yang ini, jumlahnya berubah jadi 3. Jadi bedanya kalau menggunakan array. Oke, kita contohkan untuk misalkan array, saya kasih tipe datanya objek sama yang ini. Oke, kemudian saya kasih nama objek. Berarti untuk menandakan bahwa dia array, kita harus buatkan kurung 1 seperti ini. Kemudian bisa kita buatkan secara statik ya. Oke, seperti ini, new, langsung kurung siku seperti ini. Langsung kita buatkan masukkan datanya. Ini data secara statik ya. Kemudian kalau kita buat secara datanya, kita bisa inputkan, gitu kita gunakan seperti ini. Berarti objek kita bisa masukkan panjangnya di bagian sini. Misalkan saya mau panjangnya 3. Oke, berarti harus kita buat panjangnya sebanyak 3. Berarti mulai dari indeks ke 0, kemudian masukkan datanya, misalkan UDTR seperti ini. Ini cara masukkan datanya. Kalau yang ini nggak perlu kita masukkan panjangnya. Jadi kalau misalkan kita masukkan lebih dari 3 ya, misalkan kita mau masukkan lebih dari 3 data, misalnya indeks ke 1, 2, 3, kemudian kalau kita tambahkan datanya, berarti otomatis kita harus ganti yang panjangnya yang ini. Jadi kalau nggak diganti berarti bakalan error. Oke. Kemudian kalau menggunakan array yang di bagian sini, itu nggak perlu kita mengganti menentukan dari panjangnya. Jadi berapapun data yang kita masukkan, itulah datanya. Sama halnya sama yang seperti yang tadi. Ini secara statik, langsung kita masukkan datanya seperti ini. Data, kemudian data 1, data 2, kemudian seperti ini. Oke, yang di bagian ini secara statik untuk masukannya. Misalkan kalau mau kita melakukan penambahan, ya otomatis harus kita tambah lagi di bagian sini berupa data yang ketiga gitu. Ini untuk yang jadi sulit sekali untuk nanti mengolah datanya, entah itu kita mau menambahkan data lagi menggunakan objek menggunakan array yang di bagian sini. Kemudian misalkan kalau kita mau menambahkan datanya, berarti di bagian sini indeks ke 0, 1, 2, berarti di bagian sini indeks ketiga. Jadi pada saat kita mau tambahkan yang di bagian sini, ini nggak bakalan bisa. Misalkan data yang keempat, kemudian saya mau print O kurung siku indeks ketiga. Oke, kalau kita menggunakan cara yang ini bakalan terjadi error karena ini sifatnya statik. Jadi nggak bisa kita menambahkan, entah itu kita mau mengurangkan data yang ini. Jadi caranya harus langsung dari codingan. Kalau menggunakan array list, itu udah disediakan untuk cara menambahkan dan cara mengurangkan, karena ada
operasinya di bagian sini. Jadi ada operasi tersendiri, entah itu kalau kita mau hapus datanya, kita gunakan fungsi dari remove. Kalau kita mau menambahkan fungsi dari add-nya. Oke, seperti ini. Jadi yang di bagian sini hanya tertentu aja kita gunakan pada saat data itu statik, entah itu nanti bisa kita pakai untuk pembuatan header dari tabel ya. Oke, kita lanjutkan di bagian sini. Kita udah saya jelaskan mengenai perbedaan dari penggunaan dari array list dan array 1 dan array 2 dimensi. Kalau array 1 dimensi dan 2 dimensi sama aja, tapi hanya membedakan baris. Kalau array itu cuma satu dimensi aja, kalau 2 dimensi itu antara baris dan kolom itu ya. Kemudian ini udah kita tambahkan datanya. Kemudian ini udah bisa kalian pahami. Kemudian yang sekarang selanjutnya yang size itu udah bisa dipahami fungsinya untuk panjang dari jumlah datanya, kalau ini untuk menambahkan datanya. Kemudian kita lanjutkan operasi selanjutnya get ya. Untuk fungsi get itu adalah mengambil elemen dari indeks tertentu. Jadi kalau kita mau ambil indeks, misalkan saya mau ambil indeks yang kode tr, berarti caranya adalah kita panggil objek list, kemudian get. Get-nya ini adalah indeksnya ya. Berarti indeksnya indeks ke berapa. Jadi indeksnya berapa ini? Kalau yang kode tr berarti kita hitung 0, 1, 2, 3. Berarti kita masukkan di bagian sini 3. Jadi pada saat dijalankan muncul seperti ini. Ini untuk berdasarkan indeks, untuk mengambilnya berdasarkan indeksnya, get indeks keberapa gitu. Kemudian selanjutnya fungsi isEmpty itu memeriksa apakah list itu kosong. Oke, kita coba. Caranya adalah sama seperti tadi, panggil listnya, kemudian isEmpty. Kemudian di bagian sini untuk value yang ditampilkan adalah berupa true dan false, karena kebetulan di bagian sini nilainya itu tipe datanya boolean, berarti nilainya ada dua, ada true sama ada false. Jadi pada saat saya mau jalankan, karena kebetulan ada datanya, berarti nilainya adalah false. Kalau nggak ada datanya, berarti nilainya adalah true. Jadi bisa kita menerapkan nanti di bagian sini untuk berupa kondisi jika tadi ada datanya itu berarti false, kalau nggak ada datanya berarti true ya. Oke, jadi penerapannya di bagian sini kita buat kondisi jika list isEmpty, berarti pada saat kita masukkan di bagian sini harus nilainya true. Berarti jika nilainya datanya true, berarti itu datanya belum ada. Kalau nilainya false, itu berarti datanya data ada. Oke, atau data tersedia. Oke, seperti ini. Jadi pada saat kita jalankan, berarti yang ini datanya ada, data tersedia. Kemudian kalau kita kosongkan datanya, berarti data belum ada. Oke, seperti ini untuk penerapan dari isEmpty. Kemudian kita lanjut ke index of. Index of itu adalah mengetahui indeks ke berapa gitu. Jadi misalkan nanti datanya itu ratusan, yaitu ribuan. Kalau kita ingin menampilkan per item datanya menggunakan
get itu ya, menggunakan get itu harus kita cari dulu indeks yang QDTR ini indeks keberapa dia. Itu menggunakan fungsi dari index of. Oke, kita coba kita hapus saja yang ini. Misalkan untuk menampilkan datanya tadi kita menggunakan get ya. Get kemudian kita panggil itu berdasarkan indeksnya, misalkan indeks ke 1 indeks ke misalkan yang ini kode TR ya, berarti indeks keempat, berarti muncul indeks ini 1 2 3 berarti ketiga. Oke, kode TR seperti ini. Oke, saya ubah aja yang di bagian sini semuanya data 1, data yang kedua, kemudian data ketiga, dan di bagian sini data yang keempat, data yang keempat. Oke, ya di bagian sini data ketiga. Nah, sekarang kalau kita mau melihat indeks keberapa gitu ya, kalau kita mau menerapkan seperti ini kan, ini nggak masalah di bagian sini, karena ini sebagai contoh aja untuk melihat indeks keberapa. Kalau misalkan saya mau menampilkan datanya, ini sangat mudah sekali, tinggal kita hitung aja indeks keberapa. 0, 1, 2, misalkan saya mau menampilkan data yang ketiga, berarti saya mau panggil, berarti di bagian sini panggil 0, 1, 2. Berarti kita panggil indeks kedua, berarti muncul data ketiga ya. Kalau kita mau tampilkan data yang ketiga. Kalau misalkan kita mau tampilkan data yang keempat, berarti indeks ketiga. Berarti kalau kita jalankan berarti data keempat. Nah, misalkan kalau datanya banyak, misalkan seperti ini. Kemudian di bagian sini data ke 5. Sedangkan di bagian sini banyak sekali datanya. Double data 4, ini kan banyak sekali. Jadi kalau kita hitung indeks keberapa itu yang data kelima, ini kan pasti memerlukan banyak waktunya, memerlukan banyak waktu ya. Jadi untuk lebih cepatnya berarti kita terapkan index of untuk mengetahui indeks keberapa, baru kita bisa tampilkan. Oke, nah sekarang saya mau coba menerapkan index of. Berarti caranya adalah kita panggil objek dari list, kemudian index of, kemudian untuk parameternya adalah objeknya. Jadi misalkan saya mau tampilkan indeks keberapa yang 5. Oke, seperti ini. Tinggal kita masukkan di bagian sini. Oke, kemudian saya jalankan. Oke, untuk yang data yang kelima itu indeks ke-27. Jadi baru kita bisa melakukan print di bagian data yang kelima itu indeks ke-27 ya. Kalau indeks 27 berarti data yang 5. Oke, ini untuk contoh kasusnya, kalau misalkan datanya banyak, baru kita bisa menerapkan index of. Kita bisa mengetahui indeks keberapa itu sebuah data di dalam array list. Oke, ini untuk fungsi index of. Jadi sangat mudah untuk implementasinya nanti pada saat datanya banyak. Kalau misalkan datanya cuma sedikit, ya langsung aja kita bisa tampilkan menggunakan langsung list get, kita bisa hitung aja datanya. Data indeks keberapa. Kalau menggunakan index of kan
kalau nggak menggunakan indeks scope, ya nggak masalah, kecuali kalau datanya sedikit. Nah, nanti baru berasa itu pada saat datanya udah banyak, baru kita bisa menggunakan indeks scope untuk eh, mengetahui indeks keberapa data di bagian array list. Oke, selanjutnya kalau udah selesai index of, kita masuk ke constraint. Itu adalah memeriksa nilai ada dalam list. Oke. Nah, untuk mengecek data ada apa enggaknya, jadi kita menggunakan constraint. Jadi caranya adalah kita panggil list. Oke. Kemudian kita panggil constraint. Constraint ini parameternya berupa objek. Oke. Nah, sekarang saya mau melakukan pengecekan di bagian sini. Apakah data 2 ini, misalkan datanya banyak ya, kita mau cari apakah data 2 ada apa enggak. Berarti untuk nilai constraint itu tipe datanya boolean. Berarti ada dua value yang ditampilkan, entah itu true, entah itu false. Jadi pada saat dijalankan, data 2 itu berarti true ya, berarti ada datanya. Kalau misalkan data yang keempat, berarti nilainya itu adalah false, datanya nggak ada. Ini kemungkinan nanti bisa kita terapkan di pencarian ya, untuk data ini ada nggak di bagian pengecekan aja. Untuk constraint ada nggak data yang ada di bagian data yang ada di dalam list gitu ya. Untuk constraint ini untuk memeriksa atau mengecek nilai data ada di dalam list. Nah, kemudian untuk set ini untuk menimpa nilai pada indeks tertentu. Oke, berarti cara penggunaannya berarti list, oke, kemudian set. Di bagian sini ada dua parameter. Yang pertama itu adalah parameter indeks, yang kedua itu adalah value value-nya ya, value yang kita mau ubah. Oke. Nah, indeks yang mana yang mau kita ubah? Yang misalkan indeks yang kedua ya, berarti kita masukkan indeks ke 0, indeks ke 1. Oke, indeks ke 1 berarti kita ganti menggunakan data 4 ya. Oke, data keempat. Kemudian bisa kita tampilkan index list get. Oke, list get untuk indeks yang pertama. Berarti sebelumnya datanya adalah data 2 value-nya. Kemudian kita ganti data yang kedua ini jadi data 4. Jadi pada saat kita mau print, jadi berubah datanya udah data 4 ya. Kemudian kalau saya mau ganti data ketiga, berarti indeks kedua D, sebelumnya datanya 3. Nah, sekarang berganti jadi data yang kedua. Seperti ini ya. Nah, sekarang biar jelas untuk menampilkannya bisa kita menerapkan menggunakan perulangan. Misalkan kita pakai for, oke, seperti ini. Atau bisa kita pakai for each ya, untuk menampilkan data semuanya. Seperti ini, list, kemudian kita panggil objek ya. Nah, sekarang saya tampilkan datanya sebelum diubah ya, data 1, 2, 3. Nah, sekarang saya mau ubah datanya, berarti di sini list, kemudian get, kemudian di bagian set untuk mengubah datanya. Data yang saya mau ubah adalah indeks kedua ya. Berarti indeks kedua saya mau ubah jadi detail. Oke, seperti ini. Kemudian pada saat saya mau jalankan, data 1, data 2 itu muncul, kemudian data yang diubah itu adalah data 3. Jadi data 3 ini berubah jadi UDTR. Jadi pada saat kita jalankan, ini udah berubah. Sama halnya seperti misalkan saya mau ubah yang data yang kedua. Berarti indeks ke 1. Saya mau ubah
data yang kedua ini berada pada indeks ke pertama. Jadi pada saat saya jalankan, data 1 nggak diubah, yang diubah itu adalah data yang kedua, jadi UTTR, kemudian data yang ketiga. Oke, seperti ini eh, cara untuk mengubah data. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke remove untuk menghapus data. Oke, untuk menghapus data caranya adalah kita panggil tetap list, oke, kemudian remove. Di bagian sini ada dua penggunaan untuk parameternya. Yang pertama itu bisa langsung berdasarkan value-nya, bisa menggunakan indeksnya. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan objeknya. Untuk menggunakan objek, langsung aja kita untuk menggunakan value sesuai datanya, kita langsung ambil yang data 2. Data 2 saya mau hapus, berarti pada saat saya jalankan cuma ada data 1 dan data 3, karena data yang kedua udah kita hapus. Kemudian kalau saya mau hapus berdasarkan indeks, ya, ini berdasarkan value. Nah, sekarang saya mau berdasarkan indeksnya. Indeksnya berarti kalau mau saya hapus data yang ketiga, berarti 0, 1, 2. Berarti indeks kedua. Berarti pada saat saya jalankan, yang muncul itu data 1 dan data 2. Seperti ini cara untuk menghapus. Kemudian kita udah menjelaskan untuk ArrayList. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai ArrayList. Di bagian sini ada beberapa latihan yang bisa kalian sebagai latihannya. Oke, yang pertama, soal yang pertama seperti ini. Kalian harus membuat datanya sebanyak 4 data kucing, kuda, sapi, beruang. Kemudian Anda harus melakukan operasi di bagian sini, hapus sapi, kemudian tampilkan hanya kuda, ubah, kemudian tampilkan semua data. Oke, seperti ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua adalah sama, cuma bedanya masukkan elemennya hanya angka aja yang dimasukkan, integer, tipe data integer. Kemudian hapus tindakannya, hapus 2. Kemudian cek indeks berapa, value 3. Kemudian tampilkan semua datanya. Kemudian latihan yang ketiga adalah di bagian sini. Latihan ketiga menggunakan list, ya, sama kayak ArrayList, tapi ini interface, tak ada elemennya langsung. Berarti di bagian sini tipe datanya objek. Di bagian sini untuk soalnya bisa kalian latihan menggunakan ini. Kemudian latihan yang keempat itu seperti ini. Latihan yang kelima seperti ini. Oke, untuk tambahan dari ArrayList-nya, sekarang di bagian sini saya belum jelaskan tadi untuk menampilkan data semuanya. Jadi untuk menampilkan data per item, kita menggunakan get, ya, get, kemudian berdasarkan indeksnya. Berarti di bagian sini list, kemudian get berdasarkan indeksnya. Kalau saya mau menampilkan data 2, berarti indeks ke pertama. Ini menampilkan per item. Nah, sekarang untuk menampilkan semua datanya kita menggunakan perulangan. Jadi semua perulangan kita bisa menggunakan, entah itu perulangan while, do while, kemudian for, kemudian for each, ya. Jadi mungkin udah dijelaskan untuk looping atau perulangan. Jadi banyak macamnya. Ada yang accounted loop sama unaccounted loop. Nah, di bagian sini yang gunakan perulangan for each, ya. Berarti kita gunakan yang sini. Jadi caranya adalah kalian ketikkan for, kontrol spasi, kemudian gunakan yang for each. Nah, sekarang gimana cara menampilkan data semuanya menggunakan for each? Caranya adalah seperti tadi, klik ketik aja for, kontrol spasi,
habis itu klik yang di bagian sini. Nah, di bagian sini ini menyesuaikan sama tipe datanya berupa objek, kemudian ini listnya, list dari objek yang list yang ini. Oke, kemudian ini bisa kita ganti karena ini adalah variabelnya. Misalkan saya mau ganti jadi OB. Oke, kemudian saya mau tampilkan. Caranya adalah tinggal kita panggil OB aja. OB yang di bagian sini. Jadi pada saat saya jalankan, data semuanya bisa kita tampilkan. Ini menggunakan for each. Kemudian kalau menggunakan for biasa seperti ini, berarti caranya adalah kalian panggil for, kontrol spasi, pilih yang di bagian sini. Oke, di bagian sini mulainya dari counternya 0 ya. 0, kemudian increment ya. Ini ini incrementnya, kemudian ini proses kondisi proses statementnya. Oke, jadi di bagian sini. Nah, sekarang saya mau menampilkan datanya, berarti di bagian sini kita harus menampilkan panjang dari listnya dulu atau jumlah datanya. Berarti kita gunakan operasi yang di bagian sini, size ya. Berarti list size. Oke. Kemudian karena dia indeksnya mulainya dari 0, jadi masukkan di bagian sini 0 ya. Sekarang baru kita tampilkan. Caranya adalah list, kemudian kita gunakan get ya untuk menampilkan. Berarti get i ya, karena ini yang berulang ya. Jadi ini udah selesai, jadi lebih mudah menggunakan yang for each dibandingkan yang ini. Nah, ini banyak prosesnya, kita gunakan yang for seperti ini. Mulainya dari kita harus masukkan counternya, kemudian kita masukkan kondisinya ya, kondisi, kemudian kita masukkan di sini incrementnya, increment atau enggak decrement. Kemudian saya jalankan. Oke, sama aja sama yang tadi, tapi beda cara ya, seperti ini for. Kemudian kalau menggunakan while, berarti while wh aja, ketik, kemudian panggil yang sini. Jadi bedanya adalah kita harus membuat dulu counternya, sama halnya sama yang di for ini. Misalkan saya masukkan seperti ini biar cepat ya. Kemudian kita masukkan kondisinya, kemudian kita masukkan incrementnya. Oke, seperti ini. Habis itu kita langsung print. Oke, kayak gini. Ini udah selesai. Untuk prosesnya mulainya dari i, kemudian dikondisikan jika i kurang dari list panjangnya kan itu 3. Jadi i kurang dari 0 kurang dari 3 kan lanjut. Baru di increment i yang tadinya 0 ini jadi 1. Diulang lagi sampai dia jumlahnya 3. Ya, seperti ini. Sama aja. Kemudian perulangan selanjutnya adalah do while. Untuk do while juga sama. Kita cuma sama masukkan yang ini, tapi bedanya dia melakukan dia melakukan print dulu ya. Dia melakukan print dulu, baru melakukan kondisi bagian sini. Nah, di bagian sini melakukan kondisi. Untuk incrementnya sama aja seperti ini. Untuk incrementnya oke, seperti ini. Untuk dual pertama dia melakukan counter dulu, mulainya dari 0, kemudian di print 0, indeks ke 0 di print.
habis itu diinkremen jadi 1, jadi di bagian sini 1 kurang dari jumlah datanya. Oke, baru diulang lagi sampai dia memenuhi jumlah dari datanya, kurang dari datanya. Oke, mungkin itu aja kita jalankan. Oke, seperti ini. Oke, itu untuk menampilkan semua data dari semua datanya menggunakan perulangan.